Selamat pagi, sudah bersama saya, salah satu pengajar di SMK Negeri 4. Boleh perkenalkan dirinya, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dedi Prasetyo, pengajar juga di SMK 4, sekaligus ketua program keahlian teknik komputer dan jaringan. Berarti mengajarnya teknik komputer dan jaringan, Pak? Ya, jadi sekarang ini fokusnya ke situ. Ya, fokusnya ke situ. Memang background saya itu matematika. Basicnya matematika, ambil keahlian ganda di teknik komputer atau memang sudah ada indikasi senang di komputer, atau memang sudah dari awalnya cita-cita yang tidak kesampaian? Bukan cita-cita yang tidak kesampaian. Sebelum jadi guru memang saya sudah punya sertifikat sebagai programmer. Ya. Pada saat itu ya memang itu masih langka ya, masih langka. Ya. Sehingga agak tersendat. Nah, ketika internet sudah bisa diakses, gitu ya, sudah bisa diakses. Nah, disitulah baru kita bisa berkembang. Berarti basic awalnya memang sudah ada basic di komputer, khususnya di programmer. Iya. Yang kemudian kuliah ambil jurusan matematika. Iya. Habis itu PNS-nya juga matematika. Iya, PNS matematika. Sebelum di SMK 4 di sekolah mana? Saya SK penempatan pertama di SMA 1. Di SMA Sorong. 1. SMA Negeri 1 Sorong tahun 90. 90. Sudah senior. Ya. Saya perlu banyak belajar sama Pak Edi. Diajari, Pak, ya, kalau saya perlu, Pak. Boleh. Oke. Selanjutnya, Pak, kenapa tertarik di SMK? Kenapa kok nggak di SMA? Pak, ini pertanyaan bisa agak sedikit apa ya? Mungkin rasis gitu. Jadi kenapa kok SMA? Kenapa kok SMK? Nggak di SMA? Padahal sudah di SMA. Ya, itu kalau saya menganggapnya itu memang sudah jalannya kayak begitu. Ya, biasanya kalau seseorang itu tertarik ke suatu hal dan dia tekun di situ, ya, sungguh-sungguh biasanya akan diberikan jalan. Kemudian di sisi lain juga kadang saya mengajar matematika sudah taraf jenuh. Bisa jenuh juga, Pak. Sudah masuk dalam taraf jenuh. Artinya tantangan barunya nggak ada. Iya, tantangannya nggak ada. Apa yang saya dapatkan ketika di bangku kuliah itu tidak berubah juga. Jadi kalau misalkan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat sampai di situ saja, Pak. Pengembangannya masih agak-agak, maksudnya perlu lebih dalam ya kalau di matematika. Iya, memang dari segi konsep ya itu aja. Pengembangannya dalam matematika dia itu butuh teknologi yang tinggi, ya. Pengembangan dalam matematika butuh teknologi yang tinggi. Berarti butuh pendamping, artinya nggak bisa berjalan sendiri. Iya, cuma di level SMA masih belum mengarah ke situ. Oh, gitu ya. Jadi akhirnya lebih jatuh hati ke SMK, gitu. Itu tadi yang saya bilang ya. Ini kan sudah jalannya ya. Jadi ada permintaan. Waktu itu ada permintaan suruh mengajar di SMK ya. Awalnya ngajar apa? Matematika juga? Matematika kan gitu kan. Kan dari situ kan di SMK kan sudah jenuh kan gitu, ada matematika. SMK makanya ditawari di SMK itu orang kan kepala sekolah pada saat itu melihat saya kemampuan komputer saya bukan kemampuan matematika. Sementara yang dilirik di komputernya ya, bukan di matematika. Bukan di matematika. Tapi pada akhirnya berkembang di komputer. Iya, berkembang di komputer. Ya. Itu sedikit berkaitan dengan Pak Edi, mungkin masa lalunya di SMA kemudian di SMK. Kemudian, Pak, ini kita baru 2 bulan di SMK Negeri 4.
Karena nanti kalau pertanyaan kenapa di SMK Negeri 4 tadi sudah agak sedikit terjawab. Terkait kita ini kalau nggak salah kena pandemi itu dari 2019 akhir Pak ya, awal 2020. Itu pendidikan itu dianggap mati nggak mau, hidup pun masih sekat. Dalam konteks pemahaman saya adalah pendidikan ada pembatasan, tapi tetap harus berjalan. Selama saya bergabung di SMK 4 dan saya mengenal jenengan sebagai senior juga, banyak ide-ide baru, termasuk untuk menghadapi. Saya tertarik dengan satu pertanyaan, kenapa Pak? Selama ini sekolah-sekolah yang lain itu menggunakan yang teknologinya mungkin ibaratnya bukan dari dalam ya. Contoh mungkin Google Classroom dan seterusnya. Terus SMK 4 ini kayak mengembangkan satu aplikasi yang saya dengar namanya kalau nggak salah e-learning Papua Barat. Dasarnya itu kenapa Pak? Atau karena pandemi, tuntutan, kemudian lebih nyamannya kita sebagai guru, lebih baik kita menciptakan sendiri atau bagaimana? Ya, yang awal tadi misalkan kenapa sekolah lain menggunakan aplikasi ya, macam Google Classroom ya atau WA atau yang sejenis, ya bisa dimaklumi karena mereka nggak mampu untuk bikin sistem sendiri. Ya. Bukan dalam arti kita membandingkan Pak ya, tapi kita dalam konteks adalah pengembangan SMK, pengembangan sekolah dalam hal ini bisa jadi dalam kreativitas ide yang baru, inovasi-inovasi baru. Jadi bukan dalam tanda arti negatif Pak ya, saya menanyakan. Iya. Jadi gini, saya lanjutkan dulu ya yang tadi yang berkaitan dengan sekolah ya. Karena memang itu yang memungkinkan ya gitu kayak itu yang memungkinkan ya. Makanya ya daripada tidak ada kan gitu kan, daripada tidak ada. Kemudian kenapa SMK 4 pakai sistem yang tersendiri ya. Sekarang gitu. Andekan ya. Apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran itu, apa yang dibutuhkan dalam kurikulum itu ya. Bagaimana anak-anak guru atau pemangku kebijakan itu bisa langsung terlibat dari sistem itu akan lebih baik, dan itu tidak saya jumpai pada yang sudah ada kayak Google Classroom kayak mana ya. Bukan berarti dia itu jelek, bukan ya. Jadi itu saya tidak jumpai yang seperti itu. Nah, daripada kita paksakan kayak gitu ya mending kita bikin aja sendiri. Kemudian SMK 4 juga dia bukan pada saat ada pandemi itu menggunakan sistem itu ya. Nah, awalnya Pak, ide awalnya kok kan kalau kita bicara pandemi memang 2020 itu sudah kita mulai pandemi sampai berjalan 2 tahun dan kita mau nggak mau dipaksa harus via daring. Ya. Jadi ini saya kan dulu kronologinya. 2013 saya pindah di SMK 4. Ketika saya sudah pindah di SMK 4 itu, kepala sekolah pada saat itu tuh Bapak Daeng Malindo kan istilah sudah menghendaki sekolah ini mau dikemanakan. Ya. Berarti sudah ada skala prioritas yang harus seperti apa? Iya, jadi pada saat ada sistem UNBK ya, UNBK ya. Pada saat pertama sekali sekolah ini sudah mendaftar. Sebelum diadakan UNBK itu ya, SMK 4 ya sudah menerapkan istilahnya pembelajaran online, cuma masih terbatas kita menggunakan untuk ulangan ya, untuk ulangan harian, untuk ulangan semester. Nah, kita pakai itu. Pada saat itu juga kita masih menggunakan aplikasi, bukan bikinan sendiri ya, aplikasi dari luar ya. Tapi itu tadi ya, aplikasi yang digunakan tadi itu ada ini fasilitas ini kok nggak ada, kita ingin ini nggak ada. Jadi kalau kita mengharapkan semuanya itu ada ya, kita nggak tahu kapan. Sama halnya saya kasih ilustrasi. Kadang orang pada saat pertama sekali belum mengenal komputer kan dia kan bahasa Inggris, Windows saja toh. Ya. Sehingga dia berharap Windows itu bagaimana kalau dia itu bahasa Indonesia saja. Nah, kan gitu kan? Tapi sekarang kan kalau kita mengharapkan itu, sampai sekarang lihat Windows ada bahasa Indonesia enggak? Sistem kan? Kan begitu kan? Office kan juga demikian. Makanya kalau kita tunggu yang seperti gitu,
Kapan kita bisanya bisa? ya? Ya toh? Kapan bisanya? Nah, bertolak dari situ ya, kan saya kan backgroundnya kan juga programmer ya. Cuma program pada saat itu program menggunakan bahasa pemrograman. Sekarang saya mesti beralih ke bahasa yang mengarah ke pemrograman berbasis website. Ya. Nah, di situ emang saya belajar lagi. Dan tidak ada masalah selama ada ya, internet ya, nggak ada masalah. Nah, itulah yang kita kembangkan. Nah, sebelumnya ya, ketika masih di SMA ya, ketika saya masih aktif di kegiatan MGMP itu lama sekali, tahun berapa, tahun 90-an berapa ya. Berarti yang mendasari membuat. Enggak, waktu itu kita kan sudah bikin, waktu itu sudah. bukan terjun ke prof ya kan. Kalau saya bilang sekarang ini profesional ya, profesional. Jadi kita bikin lomba-lomba ya. Saya bikin aja, saya tidak dalam artian untuk bisnis menjual ini tidak. Kita bikin untuk ya istilahnya sebagai sumbangsi untuk pendidikan kan gitu kan. Lomba-lomba matematika tapi dalam bentuk aplikasi. Dalam bentuk komputer gitu. Jadi itu banyak tertariknya pada saat itu. Sehingga mengarah sekarang, nah untuk lomba kan dulu kan sifatnya kan bukan jaringan ya, stand alone istilahnya kayak gitu. Sudah sekarang ya beralih ke sistem yang memang diperlukan oleh sekolah ya. Jadi pada saat itu kadang tanpa diminta kan saya sudah istilahnya mencoba ya fasilitas. Oh ini ternyata di sini lemahnya ya. Aplikasi ini ternyata ini lemahnya. Maka udah pada gitu kita repot-repot ya kita bikin aja sistem sendiri ya. Termasuk sistem ujian yang dikembangkan SMK 4 ya. Iya, termasuk sistem ujiannya seperti gitu. Nah, itu yang kadang yang lemah bagi sekolah-sekolah yang lain. Saya artikan lemah kan dia nggak punya sistem sendiri. Kemudian yang lain tuh, andai kan ada seseorang yang menguasai teknologi itu, nggak bakalan dia jadi guru. Ya, mengerti. Kita sering sharing tentang hal itu. Tapi kita kembali ke topik, Pak. Artinya berarti yang melatar belakangi pengembangan e-learning gitu. Jadi selain kita juga memang harus melaksanakan selama pandemi, itu berawal dari SMK sudah mengembangkan aplikasi terkait dengan ujian, terkait dengan program-program yang lain. Berarti memang betul-betul ada inisiatif untuk membuat e-learning. Iya, ya, karena di sini saya lihat masih ada yang sekolah butuhkan dan tidak diperoleh di aplikasi lain. Aplikasi. Saya bilang misalkan ya. Jangan sebut nama Pak, aplikasi lain gitu. Oke. Ya, kan? Jadi biar nyaman ya. Jadi merujuk dari aplikasi yang lain, ada kebutuhan guru yang tidak terpenuhi. Bisa jadi ada kebutuhan guru yang tidak terpenuhi gitu kan Pak. Dan dari situ akhirnya ada gagasan untuk membuat e-learning sendiri khususnya SMK 4 yang pada akhirnya sampai saat ini juga masih dipakai di sekolah. Ya. Jadi kalau mungkin bahasanya ada kebutuhan guru yang tidak terpenuhi itu relatif saya bilang ya. Ada relatif. Maksud saya kalau itu terjadi ya karena dia belum tahu banyak prosedurnya ya. Belum tahu banyak dianggap dengan aplikasi ini sudah cukup, padahal dalam perkembangan berikutnya ada yang dia nggak dapat. Nah, saya cenderungnya gini, ada satu kebutuhan ya, ada kebutuhan siswa, guru, dan pemangku kebijakan, dalam hal ini kepala sekolah ya. Dalam sistem itu ketiga-tiganya itu harus memfasilitasi itu. Tidak boleh ada mudah untuk guru, sengsara bagi anak-anak. Gitu kan? Berarti di aplikasi kita ini Pak, aplikasi Bapak ini berarti siswa nyaman, guru nyaman, kepala sekolah nyaman, pengawas juga nyaman. Iya. Berarti gitu. Ibaratnya fitur yang di dalam e-learning Papua Barat ini sudah terpenuhi. Atau bisa memungkinkan misalkan nih ada sekolah yang di luar SMK 4 pengguna dari e-learning Papua Barat, itu Pak mohon ditambah seperti ini. Kalau saya pribadi nyaman sih Pak, karena saya bimbingan konseling, kebutuhan untuk saya di bimbingan konseling terpenuhi. Sementara, setiap ada perkembangan pasti kita sampai. Jadi inilah enaknya kalau kita membuat suatu sistem
dan kita yang buat, kita yang menjalankan, kita yang pakai. Jadi kan kita tahu kan gitu kan? Tahu lemahnya, tahu Iya. kekurangannya. Ya itu. Oh. Jadi apa ya? Di dalam EPABA itu ada satu sistem fasilitas yang nggak ada di yang, dan itu sangat penting sekali ya, yaitu adanya sistem supervisi. Ya. Sepanjang saya mengamati perilaku guru dan siswa, ya, seperti itu, ya. Kenapa dia itu kadang mandek di situ, kadang dia mandek, ya. Pengambil kebijakan dia nggak tahu, adalah di situ saya lihat guru sudah sampai pada adalah sudah sampai di sini aja, kan gitu kan? Tidak ada dia mengembangkan dia punya kemampuannya, ya. Padahal ya, kalau kita lihat apa yang sudah dibuat guru, ya, di sini saya bilang di sini enaklah sistem EPABAS itu, ya. Pemangku kebijakan bisa dilihat model yang materi yang seperti apa yang dibuat guru itu bisa dilihat, ya. Bisa dipantau. Iya, bisa dipantau. Bisa dinilai oleh pemangku kebijakan. Iya. Berarti itu kan fasilitasnya supervisor itu. Iya. Itu berarti tingkatannya sudah mungkin kurikulum, mungkin kepala sekolah, mungkin pengawas. Iya. Nah, tapi itu justru penting, saya lihat penting karena ya, mandeknya karena tidak diawasi. Ya, berarti artinya semua perilaku kita terkait dengan pembelajaran, model pembelajaran, apa yang kita ajarkan itu bisa dievaluasi, bisa dinilai oleh pimpinan. Iya. Berarti lumayan lengkap ini Mas fiturnya. Nah, itulah yang saya bilang, ya, karena kita yang pakai, ya. Berarti sekarang kita tarik ke belakang sedikit, Pak. Kemudian kalau kita bicara seorang pendidik, kita pasti butuh perangkat. Perangkatnya itu bisa jadi kalau yang paling saya pahami itu terkait dengan jurnal. Rata-rata saya melihat di aplikasi lain ada satu, saya belum temukan, atau memang saya tidak menggunakan itu karena saya tidak menemukan. Itu kan jurnal itu sebagai bentuk laporan akhir dari proses pembelajaran, dari materinya, kemudian kapan itu dibuat, kemudian yang aktif itu siapa, itu kan bisa dilihat di jurnal. Kemudian guru juga itu kan materinya beraneka ragam, Pak. Ada yang kalau yang kreatif, yang inovatif, nggak melulu textbook. Di apa bagaimana? Tadi jurnal, kemudian kebutuhan guru terkait dengan kebutuhan, ibaratnya saya berupaya untuk inovatif. Oh, saya mau bikin video baru saya untuk bahan ajar. Oke, yang berkaitan dengan jurnal, ya. Memang dalam awal-awal EPABA gitu kan, yang saya bikin, ya itu tadi yang saya bilang. Seiring dengan waktu, karena kita yang buat, kita yang menjalankan, jadi kita tahu, oh saya butuh begini. Berarti istilahnya itu jurnal. Kalau di dalam istilahnya pengertian jurnal mengajar, ya jurnal mengajar itu kan dulu ya masih konvensional, bukan digital ya. Dia kan terbatas pada di situ ada tanggalnya, ada materinya apa, kemudian kegiatannya apa, siswanya apa, termasuk ada peristiwa di situ, ya. Tapi kadang saya ingin kadang yang otomatis, apa yang kita buat, ya, apa yang sudah kita buat di situ, entah itu materi, ya, entah itu kehadiran siswa, entah itu nilai ulangan, ya, itu terekam di situ. Berarti intinya sudah digitalisasi nih Pak. Berarti jurnal itu secara otomatis ikut dari proses yang sudah dilakukan guru. Mulai dari membuat materi, kemudian materi itu diikuti siapa saja, dia mengeluarkan tugas, kemudian yang mengerjakan tugas siapa saja, kemudian nilainya, keaktifan siswa, itu berarti di situ tidak perlu guru nulis satu-satu, tapi secara otomatis dari proses yang sudah dilakukan guru. Iya, ya. Jadi itu manfaatnya untuk guru dan juga malapetaka untuk guru. Kok malapetaka Pak? Ini jadi yang mau menggunakan ini jadi takut-takut, ngeri-ngeri sedap ini. Sudah dikasih enaknya kok masih takut gitu. Jadi gini, karena di situ bukan guru yang bikin, sistem yang bekerja. Nah, artinya kan itu tadi,
kalau pemahaman saya kan secara otomatis dari proses yang sudah dilakukan guru. Yang saya tangkap dari bahasanya jadi apa? Malapetaka bagi guru itu ketika siswa kita ternyata siswa kita yang aktif cuman 2 gitu kan, yang dimaksud kan ke arah situ kan. Jadi malapetaka di sini yang saya maksudkan, kalau guru kita semua tahu ya, kalau kita mau jujur sudah tahu. Tapi malapetakanya situ, kepala sekolah bisa lihat. Nah, gitu kan. Di situ malapetakanya di situ. Kepala sekolah bisa lihat karena di situ sistem yang bikin bukan guru. Guru nggak bisa rekayasa di situ. Berarti pure ya sudah yang kamu lakukan ya itu. Gitu. Jadi makanya dengan adanya itu supervisor itu ya saya berharap itu istilahnya guru maupun siswa itu merasa terawasi. Sehingga kalau dia itu terawasi, dia akan berusaha itu memberikan yang sebaik-baiknya. Artinya kan bisa mengevaluasi dari kekurangan yang sudah kita lakukan. Berarti positifnya kan dari hasil yang kita lakukan ada kekurangan, berarti kita kan harus memperbaiki. Ya, idealnya kan begitu ya. Tapi ada beberapa juga yang tidak memanfaatkan dalam hal ini, misal dari pemangku kebijakan semacam kepala sekolah atau dari pengawas ya. Kalau pengawas sudah di kepala sekolah pengawas sudah ada ini loh fasilitasnya, tapi dia tidak manfaatkan dalam artian ya mungkin agak gaptek, walaupun gaptek sebenarnya nggak masalah asal mau belajar toh. Tapi kalau itu nggak dimanfaatkan ya sama saja kan gitu. Itu dari sisi dari guru. Berarti dari sisi apa tadi jurnal Pak. Sekarang fasilitas guru nih terkait itu tadi saya contohkan, misalkan saya mau bikin materi dalam bentuk video. Ya, kalau masalah materi ya semua e-learning itu ada ya. Mau dalam bentuk gambar, mau dalam bentuk video, mau dalam bentuk suara. Bahkan ya, kadang ini kan nggak disadari oleh banyak guru. Di dalamnya situ, di dalam EPABA itu sudah ada fasilitas file hosting. Maksud saya, kita punya file-file pribadi, ya, file-file pribadi, ya, entah itu dokumen, ya, dokumen Office, ya, atau video YouTube, ya, itu bisa kita simpan di situ. Dalam artian nanti bisa kita tampilkan pada event yang kita mau, nah, gitu. Jadi dia tidak akan terlihat, Padahal kalau guru-guru tahu itu fasilitas file hosting itu per bulannya, ya. Kalau suruh bayar di file penyedia file hosting itu bayarnya juga ya 100-200 ribu ada per bulan. Tapi banyak guru yang nggak tahu kayak gitu, toh. Jadi ibaratnya kita punya file atau punya dokumen yang kapan sewaktu-waktunya bisa kita ambil. Berarti bisa jadi kayak Google Drive gitu Pak. Ya, Google Drive itu kan mesti ya saya bilang masih nggak praktis, kita mesti buka ini itu kan. Ada dia punya ya informasi dari Google Drive kan gitu. Artinya kan. Kita buka filenya kita simpan di Google Drive. Kalau kita buka kan otomatis harus lari ke sana dulu. Ini kan saya kan pertimbangannya gini toh. Bolehlah seorang guru itu ngambil dari sana sini, ya, dari sumber sana sini, nggak masalah. Tapi kesannya akan lebih baik kalau itu kita yang bikin. Iya, kan kesannya di siswa, misalkan, oh itu dari punya Pak Guru ini, ya kan gitu. Sama dengan misal di YouTube. Kalau di situ masih ada logo YouTube-nya, ke siswa kan, ini Pak Guru ambil dari YouTube saja. Padahal di dalam kan sudah ada fasilitasnya. Artinya bisa jadi kita copy dari teman. Saya nggak ambil. Kita copy file dari teman, misalnya video dari teman, kita copy, kita ambil dan kita simpan atas nama diri kita dan produk kita. Ya. Jadi itu menambah wibawa bagi seorang guru. Tapi kan tidak disarankan untuk jiplak, Pak. Kita nggak disarankan sistem untuk pembelajaran. Oh, sistem pembelajaran. Dan di dalam untuk belajar itu boleh. Kan gitu loh. Oke. Ya gitu. Ya, jadi kan jangan sampai nanti ada kena hak cipta, itu yang kita jadi mikir. Oke Pak, itu untuk terkait dengan guru. Berarti yang saya alami selama saya gunakan EPABA memang ketika saya mau video, saya mau bentuk PDF, saya mau bentuk slide itu terpenuhi. Kemudian yang baru-baru ditambahkan fitur yang komentar via voice.
Ya. Jadi kenapa Pak kok ditambahkan fitur voice, komentar via voice? Ya, jadi ke depan ya. Kalau saya amati itu, kalau anak-anak sekarang untuk pengadaan, untuk dia minta laptop itu mungkin enggak. Tapi kalau dia itu minta HP, mungkin anak-anak sekolah akan bersyukur kalau diwajibkan punya HP. Iya, dia akan bersyukur toh. Kalau itu juga ada dia mau, kan gitu toh. Tapi kalau misalkan laptop, saya masih ragu ya, bahkan sampai sekarang pun ya. Dan perkembangannya nanti itu Bisa jadi laptop mulai akan tersisih perkembangannya. Nah, sekarang untuk fasilitas HP kaitannya dengan siswa dalam menjawab pertanyaan atau berkomentar menggunakan suara, gitu kan? Biasa kan di situ ada tugas dari guru, ya. Kalau mereka pakai HP, misalnya sedikit sekali yang punya PC atau laptop. Kalau suruh mengetik, coba amati, pakai itu, pakai HP, setengah mati. Kalau 50 karakter aja juga setengah mati. Iya, itu kalau saya betul bisa terima. kalau pakai bahasa yang nggak ekstrim itu tangan bisa keriting itu. Kadang itu kan nggak disadari oleh guru ya, kadang mungkin kalau menggunakan aplikasi yang lain kan agak sulit toh. Dia mau merubah dia nggak bisa karena dia harus menyesuaikan dengan sistem ya. Sedangkan EPABA ya, sistem menyesuaikan dengan kebutuhan. Iya, yang kebutuhan. Nah, di situ ada lebihnya itu di situ ya. Jadi tadi kalau saya kilas balik, kebutuhan tentang guru terpenuhi terkait model pembelajaran atau bagaimana kita memberikan materi. Terus untuk siswa salah satunya tadi sudah kita singgung, fasilitas atau fitur tentang komentar lewat voice. Kemudian yang saya di aplikasi lain itu Pak, saya pernah membuka. Anak saya kebetulan SD itu dia menggunakan aplikasi itu. Ketika dalam satu kelas itu ada 5 mapel, berarti dia ada 5 kelas. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia ada kelas sendiri, berarti kan harus buka di kelas bahasa Indonesia. Di matematika harus buka kelas di matematika. IPA harus kelas di IPA. Kalau dalam satu kelas itu ada 14 mapel, berarti kan anggap saja ponsel saya atau ponsel di rumah untuk daringnya anak saya, ya dia harus ada 5 atau sesuai 14, kalau 14 kelas 14 kelas. Di EPABA sendiri bagaimana? Apakah seperti itu atau dalam satu rumah? Logika saya dalam satu rumah tapi ada ruang-ruang tersendiri. Jadi itu yang saya bilang di awal tadi ya sebelumnya. Kalau seperti yang terjadi memang gurunya yang enak, siswanya yang pusing. Ya, ini yang gitu kan? Yang kemarin sempat kita sharing gitu supaya kita terbuka gitu, nggak terlalu sepaneng dengan sesuatu hal. Maka di sini butuh adanya sosialisasi dari EPABA ya. Karena di dalam EPABA itu ya, gurunya itu ada akun pribadinya, guru yang bisa mengakses semua kelas ya. Kemudian untuk mata pelajarannya dia, ya kan. Kemudian siswa juga demikian, dengan akun pribadinya siswa dia bisa mengakses materi dan tugas yang diberikan oleh gurunya satu akun, nggak perlu masuk kemana-mana, kan gitu kan. Jadi makanya kayak di aplikasi yang Pak Wahyu sebutkan tadi, ya, itu aja namanya kan sudah jelas di situ kan. Nama sudah dari situ ya memang untuk fasilitas ke situ ya. Jadi memang, tapi mau bagaimana? Memang, kan gitu. Memang keadaannya begitu. Iya. Tapi kalau di apa ini ibaratnya tadi satu ruang, ibaratnya saya katakan satu rumah, kita masuk di satu rumah, tapi kan kita punya ruang sendiri-sendiri dan kita cukup masuk di satu rumah itu, gak perlu masuk di ruang-ruang yang lain. Misalkan siswa itu misalkan hari ini belajar fisika, matematika, bahasa Indonesia, ya berarti dia cukup masuk satu kali dan dia tinggal pilih materi matematika, fisika, bahasa Indonesia. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi kan ini ya. Jadi istilahnya materi dari guru yang untuk siswa ibarat sudah masuk di kotaknya dia. Yakin gitu kan? Di kelasnya dia. Iya, sudah masuk di dia, tidak akan terlewat. Tidak akan terlewat seperti gitu. Terkecuali dia kelasnya
tidak sesuai. Ya, kalau dia masuk istilah gurunya itu dalam membuat materi salah dalam menentukan kelas, ya nggak nyampe kan gitu. Atau siswanya juga posisi kelasnya ya yang harusnya misalkan kelas A, dia isi kelas B, ya nggak dapat kan gitu. Berarti kalau kita lihat EPABA ini cukup mendukung sekali Pak. Dari saya di SMK ini di awal pandemi memang saya khususnya yang pertama diajak untuk mengembangkan dari Pak Edi gitu kan. Khususnya saya bimbingan konseling sering ditanya, Mas, Pak kurang apa? Kan saya sering kasih masukan, Pak kalau begini bagaimana? Ya. Itu memang karena kita bikin di dalam, kita bikin sendiri berarti kebutuhan kita terpenuhi. Itu untuk EPABA. Itu Pak ya. Jadi fasilitas yang di EPABA cukup memungkinkan terjadinya penambahan karena dibuat di Sorong sendiri, di SMK Negeri 4 khususnya. Terus kemudian fasilitas-fasilitasnya cukup mendukung dari kebutuhan guru. Harapannya Pak, EPABA ini seperti apa? Kalau saya melihat EPABA bagus, terus kemudian nyaman kita gunakan. Ketika ada trouble, ketika ada problem, juga kita cepat menangani karena ada kita. Harapan ke depan tentang EPABA. Jadi dengan adanya EPABA ini, yang saya selaku yang membuat berharap utamanya untuk pemangku kebijakan, kepala sekolah maupun pengawas silakan masuk ke supervisi, melihat kondisi pembelajaran daring. Nah, kayak gitu ya. Jadi dengan melihat itu akan tahu dan bisa memberi masukan. Kemudian hal yang lain di dalam sistem EPABA memungkinkan dipakai sebagai alat untuk penelitian, alat untuk penelitian, gitu. Nah, sehingga yang saya maksudkan dengan alat untuk penelitian, tuh misalkan bagaimana perilaku siswa maupun perilaku guru dalam pembelajaran dia, bisa karena di situ sudah menyangkut angka-angka, kan gitu kan? Dan itu istilahnya tidak mengganggu yang melakukan penelitian, tinggal dikasih akun saja, akun untuk monitoring itu silakan diteliti. Seperti gitu, sehingga hasil daripada penelitian itu itu bisa dipakai untuk perbaikan kedepannya, dipakai sebagai masukan bagi pemangku kebijakan untuk lebih meningkatkan pendidikan. Itu harapannya. Itu harapannya. Kemudian Pak, terakhir saya ingat ini pemanfaatan Pak, tadi sempat terlupakan. Pemanfaatannya apakah hanya untuk media daring atau di kala tatap muka itu bisa kita manfaatkan? Ya. Kalau saya kita nggak usah dibatasi. Kalau namanya daring itu harus yang begini, namanya daring kan gitu kan. Saya andakan daring dengan pengajaran tatap muka saya padukan beda tipis lah. Itu yang kadang diistilahkan dengan blended e-learning pembelajaran secara campur-campur toh nanti di dalam itu ketika saya melakukan pembelajaran gini kalau kita melakukan tatap muka, kita itu akan sulit menilai perilaku siswa. Betul kan? Saya alami sebagai pegawai, betul sekali Pak. Sulit menilai perilaku siswa dalam menerima materi yang kita ajarkan. Betul. Dan andai kan kita paksakan untuk itu, kita akan kehilangan waktu. Ya makanya di situ sistem EPABA-nya itu membantu. Sistem EPABA dia membantu. Sedangkan di era yang sekarang ini sebetulnya kalau materi dalam bentuk konsep-konsep dalam bentuk informasi nah itu kan cukup aja taruh di e-learning Sedangkan masalah-masalah yang menyangkut praktek masalah-masalah yang menyangkut dengan perilaku individual yang berkaitan dengan norma-norma, nah itu yang diterapkan di tetap muka tetap muka. Sekarang masalahnya kan bagi guru itu harus ada guru yang punya keinginan untuk mengupgrade dia punya skill Karena apa? Di dalam pembelajaran yang misalkan di dalamnya ada praktek, untuk kebanyakan praktek itu kadang bisa juga disajikan dalam bentuk e-learning. Tapi di situ membutuhkan kemampuan guru dari istilahnya dalam penguasaan
media pembelajaran ya. Tapi itu kan juga harus butuh pelatihan. Tapi terkadang banyak di antara guru ya, mohon maaf ini kalau saya lihat ya, karena saya sebagai pembuka saya tahu materi yang dibikin guru-guru itu seperti apa. Saya cuma sekedar di situ ya. Untuk menegur bukan wewenang saya kan, cuma di situ sebagai evaluasi saja, sebagai masukan dari pemangku kebijakan bahwasanya guru-guru itu banyak yang perlu di-upgrade dia punya skill ya, seperti itu. Jadi berarti pemanfaatannya bukan hanya sekedar kita di sebatas daring, bisa dimanfaatkan juga ketika tatap muka. Itu terkait dengan pengembangan di SMK Negeri 4 terkait e-learning Papua Barat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, Pak Edi ya. Ya. Terima kasih atas waktunya, Pak Edi, mengganggu waktunya dalam hal ini kita bincang-bincang sedikit tentang pengembangan SMK, khususnya media pembelajaran. Sekali lagi terima kasih Pak Edi. Demikian kita sudah mendengarkan beberapa hal yang terkait dengan e-learning Papua Barat. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan dan tetap menjalankan tugas sebagai seorang guru. Terima kasih Pak Edi. Jangan lupa untuk subscribe untuk pengembangan kita, khususnya SMK Negeri 4. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.